Pernahkah kau mendengar bahwa dua puncak raksasa di Jawa Barat itu dulu bukan gunung, melainkan dua makhluk sakti yang berseteru hingga langit terbelah dan bumi bergetar? Itulah kisah purba Gunung Gede dan Pangrango, dua raksasa agung yang menyimpan rahasia amarah dan cinta abadi di dalam kabutnya. Pada masa ketika manusia belum berani menatap mata petir, di tanah Pasundan berdirilah dua kerajaan kuno, Kerajaan Galuh Wetan dan Kerajaan Galuh Kulon. Kedua kerajaan itu makmur, namun mereka menyimpan bara persaingan yang tak pernah padam, seperti dua bara api dalam sekam raksasa. Dari Galuh Wetan lahirlah seorang panglima muda bernama Ranggajaya. Sakti, tampan dan dihormati karena mampu menaklukkan harimau dengan satu tatapan. Dari Galuh Kulon ada Putri Gading Laras, perempuan yang dikatakan memiliki mata bagaikan purnama dan napasnya mampu menenangkan badai. Takdir mempertemukan keduanya dalam sebuah perjanjian perdamaian. Tapi, cinta yang tumbuh di antara mereka justru menyalakan kembali perang yang sudah padam. Ayah Rangga menolak hubungan itu. Darah musuh tak boleh mengalir di keluarga kita, katanya dengan suara yang menggema seperti guruh. Begitu pula ayah Gading Laras, yang mengutuk Rangga sebagai pembawa malapetaka. Namun cinta mereka terlalu kuat. Di bawah sinar bulan yang menyala pucat di lembah Cibodas, Rangga dan Gading Laras bersumpah, jika dunia menolak kita bersatu, biarlah bumi yang menyatukan tubuh kita. Mereka pun kabur ke puncak hutan angker tempat roh-roh leluhur bersemayam, Bukit Mandalawangi, yang kelak menjadi jantung Gunung Gede. Ketika kedua kerajaan mengetahui hal itu, mereka murka. Pasukan dari dua sisi pun dikirim untuk menjemput aib itu. Langit mendung, petir menyambar tanpa jeda. Di tengah kabut, Rangga berdiri dengan tombak pusaka Sura Niskala, menantang ribuan prajurit. "Jangan dekati kami," teriaknya. "Aku tak akan biarkan cinta kami dipenjara oleh kebencian." Pertempuran pun meledak. Darah menetes ke tanah, membakar kabut menjadi merah. Di tengah perang itu, Gading Laras berdoa kepada Dewi Parahyangan agar menghentikan semua penderitaan. "Dewi yang agung, jika dunia ini tak mengizinkan kami hidup bersama, biarlah kami jadi bagian dari alamnya." Petir menyambar tepat di antara mereka. Bumi terbelah. Langit bergetar. Gunung-gunung kecil di sekitar hancur, dan dari dalam jurang yang terbuka, muncul dua sosok raksasa batu. Satu berbentuk gagah dengan puncak menjulang, satu lagi lembut, namun teguh berdiri di sampingnya. Dewi Parahyangan menjawab doa itu dengan murka dan belas kasih yang sama besarnya. "Kalian ingin bersatu? Maka bersatulah selamanya dalam diam, menjadi saksi cinta dan kutukan manusia." Rangga berubah menjadi Gunung Pangrango tinggi, gagah dan bermahkota awan, menatap langit dengan dada terbelah. Gading Laras menjadi Gunung Gede besar, teduh, dan melindungi lembah dengan lembut seperti pelukan ibu pada anaknya. Namun, kutukan itu tak berhenti di sana. Konon, setiap kali ada manusia yang naik ke puncak Pangrango, lalu menatap ke arah Gede, ia akan mendengar desir lembut seperti perempuan menangis di kejauhan. Dan bila kabut turun terlalu cepat, itu pertanda Rangga dan Gading Laras sedang bertemu kembali dalam alam gaib, saling memanggil lewat kabut dan petir. Ratusan tahun berlalu, hutan di sekitarnya tumbuh menjadi lautan hijau, tempat rusa berlari dan elang berputar di langit. Para pendaki yang naik sering merasa seolah-olah gunung itu hidup bernafas, berdebar, bahkan berbisik. Beberapa orang sakti dari Cianjur kuno pernah mencoba bersemedi di antara dua puncak itu. Salah satunya, seorang resi bernama Ki Jagasetra, berkata setelah bertapa 7 hari 7 malam, Gunung Gede dan Pangrango bukan hanya batu dan tanah. Mereka adalah dua hati yang membatu, menunggu hari dunia, seimbang antara cinta dan kebencian. Dan begitulah sampai hari ini, saat fajar memecah kabut di Cibodas dan matahari mencium puncak Pangrango, tampak bayangan dua gunung itu berdampingan, satu besar dan teduh, satu ramping dan kokoh. Orang tua di kampung sekitar percaya, jika awan menggantung di antara keduanya membentuk jembatan cahaya, maka itu tanda Rangga dan Gading Laras sedang berdamai. Namun bila petir menggelegar di tengah malam dan kabut turun tanpa sebab, itu tandanya cinta abadi mereka kembali menuntut pengakuan dari dunia. Dan siapapun yang berani berjanji cinta di lereng Gunung Gede Pangrango harus hati-hati, sebab legenda mengatakan, roh Rangga dan Gading Laras mendengar semua janji yang diucapkan di sana. Jika janjimu suci, mereka akan memberkahi. Tapi jika kau mengingkari, maka kabut akan menjemputmu dalam diam.
Gunung Gede dan Pangrango tak sekadar puncak di peta, mereka adalah kisah cinta yang membatu, amarah yang tak pernah padam, dan peringatan dari langit bahwa cinta sejati bisa menjadi anugerah atau kutukan abadi.